Instagram kan di ponselnya zaman sekarang ini, apalagi kalau buat kalangan anak-anak muda. Nah, tapi perlu berhati-hati nih, ternyata Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Sekali turunan-turunan produknya salah satunya adalah menebar kebencian, begitu informasi-informasi yang bohong, sampai akhirnya masyarakat resah dan khawatir yang mana sebenarnya yang benar dan mana yang bohong. Betul, memang mereka tujuannya itu tadi untuk meresahkan warga atau juga mungkin memancing emosi. Mereka yang terpancing emosinya mungkin karena tidak terlalu melihat lagi kebenaran berita. There's been another tragic, deadly case of cyberbullying. A 15-year-old girl committed suicide, and it appears that she was being bullied online. Baik, berdasarkan kasus-kasus sebelumnya yang sudah saya tampilkan, sebenarnya media digital ini itu sangat bermanfaat, terutama dari berbagi informasi secara cepat, mudah, kemudian komunikasi dengan mudah, dan banyak manfaat lainnya. Tetapi di sisi lain masih banyak orang yang menggunakan media sosial ini dengan digunakan untuk orang-orang melampiaskan emosinya, kemudian tanpa memandang nilai etika dan norma. Selain itu juga mementingkan keuntungan diri sendiri, dan juga masih banyak yang kurang terhadap akses pendidikan serta literasi yang cukup, yang membuat masa-masa tersebut masih terus ada sampai sekarang. Sebenarnya nilai-nilai moral dari Pancasila itu sendiri sudah dibuat termasuk dalam beretika bermedia sosial, di mana pada sila pertama misalkan ketuhanan yang Maha Esa, di situ sudah ditekankan bahwa kita harus saling menghormati kepada keyakinan yang berbeda, kemudian juga tidak memberikan ujaran kebencian terhadap suatu kaum, dan menerapkan nilai-nilai keagamaan yang baik seperti sopan santun dan menjaga setiap perbuatan dari keburukan. Selain itu juga pada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus menggunakan media sosial sebagaimana seorang yang berperi kemanusiaan. Kita tidak memandang rendah orang lain, kemudian juga hormati setiap pendapat orang lain dan menghargai setiap hak asasi setiap orang, terutama dalam bermedia sosial. Selain itu juga pada sila ketiga, di mana persatuan Indonesia, di sini ditekankan bahwa kita tidak boleh saling memberikan ujaran kebencian terhadap suatu golongan atau kelompok maupun individu tertentu yang dapat memicu perpecahan. Selain itu juga kita ditekankan untuk menumbuhkan semangat persatuan, tidak melakukan rasisme, terutama di media sosial. Pada sila keempat, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu menekankan kita bahwa kita harus bijaksana dalam berpendapat di media sosial serta menerima dan menghormati pendapat orang lain. Selain itu juga kita pertimbangkan untuk selalu berdiskusi agar tidak salah paham pada saat menggunakan media sosial ini. Selain itu, kita harus bijaksana dalam menyebarkan konten, tidak menebar hoaks, dan lalu mengedepankan demokrasi. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya kita memiliki akses yang sama terhadap media sosial ini. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap hak orang lain dalam bermedia sosial, tetapi tetap mengedepankan pada nilai moral, etika, dan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga hal-hal seperti plagiarisme, kemudian juga mempublikasikan karya orang lain tanpa izin, dan mempublikasikan data diri seseorang tanpa izin merupakan pelanggaran pada nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, kesimpulannya jadi nilai-nilai Pancasila ini dapat diterapkan dalam beretika media sosial dan dapat menjadi pedoman kita agar terhindar dari masalah-masalah terkait dengan etika bermedia sosial. Ingatlah bahwa postinganmu merupakan cerminanmu, dan gunakan media sosial dengan hati, dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman.